Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febri. Oke, gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya. Yang penting kita selalu semangat ya, Bu ya. Semangat. Oke, jadi Bu Mia rencananya akan coaching ya sama Ibu Dela. Kira-kira tujuan coaching nanti apa, Bu, yang bisa disampaikan? Ya, tujuannya mungkin saya akan membantu coach saya untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya, mendapatkan apa sih strategi selanjutnya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah coach saya. Berarti diharapkan nanti Ibu bisa mengantarkan coach Ibu tadi itu untuk menyelesaikan permasalahannya tadi ya. Oke, terus yang kedua, kira-kira area-area apa saja yang akan Ibu kembangkan nih sebagai seorang coach pada saat coaching nanti, Bu? Sebagai seorang coach pada saat coaching. Yang pertama, saya ingin berusaha saya bisa lebih mendengarkan secara aktif, Pak. Oke. Lalu saya mendapatkan poin-poin apa yang memang dikatakan dari coach saya, sehingga saya bisa summarize atau menyimpulkan dengan baik. Lalu yang kedua itu bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing kemampuan positif dari coach tersebut. Oke, luar biasa sekali ya Bu Mia ya. Jadi banyak hal memang. Tapi sebelum kegiatan kita nanti nih, Ibu yang akan coaching beserta coach Ibu nanti, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah melakukan coaching ini? Melakukan coaching bersama dengan Bella? Bersama dengan siapapun itu sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah sih Pak, latihan. Ya, dengan teman-teman CJP lainnya. Gitu. Jadi dari latihan-latihan sebelumnya, kira-kira hal yang akan Ibu kembangkan lagi dari praktek kemarin mungkin itu tadi semua yang sudah Ibu sampaikan tadi. Iya, dua itu. Kalau yang paling ini ya, dua hal tadi. Oke. Terus untuk coaching kita kali ini, kira-kira Ibu akan menggunakan strategi yang seperti apa? Ya, saya akan mencoba menggunakan pendekatan Tirta itu ya Pak ya. Oke, alur Tirta ya. Alur Tirta itu yang akan saya coba kembangkan nanti bersama dengan coach saya. Saya coba apa ya? Memberikan dari alur pertamanya, yaitu tujuannya apa, lalu identifikasi, betul, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab dari si coach tadi ya. Betul. Seperti itu. Oke. Dan dari beberapa poin tadi ya Bu ya, strategi yang Ibu sampaikan tadi mengenai alur Tirta tadi, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Menurut Ibu sendiri, kira-kira pada alur ini ada nggak bagian tertentu dari 4 alur ini yang menurut Ibu paling Ibu kuasai atau paling kurang Ibu kuasai? Jadi yang paling dikuasai dan paling tidak dikuasai. Oke, menurut saya paling saya bisa kuasai mungkin terkait tujuan umumnya ya Pak. Tujuan untuk menggali tujuan dari percakapan atau coaching tadi ya. Betul Pak. Oke. Itu yang mungkin menjadi poin penting saya, maksudnya yang saya bisa yang saya tahu saya mampu mengembangkan itu dengan baik gitu ya. Tapi mungkin yang paling kurang adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah, karena terkadang masalah ini bisa melebar begitu ya Pak. Bagaimana kita coping harus lebih fokus pada tujuannya gitu. Oke, berarti kan Ibu udah tahu nih kekurangan Ibu nih pada alur Tirta ini. Nah, hal yang sudah Ibu persiapkan agar nanti Ibu bisa fokus nih pada saat mengidentifikasi masalahnya agar ya sesuai dan kita mendapatkan langkah-langkah penyelesaian yang sesuai juga. Kira-kira yang sudah Ibu persiapkan? Iya, satu pertama adalah saya akan fokus pada tujuannya terlebih dahulu. Kedua, saya membuat mungkin beberapa pertanyaan yang terkait identifikasi tapi memang mengerucut pada tujuan begitu. List pertanyaannya begitu yang saya siapkan. Ibu emang
Luar biasa sekali ya. Kayaknya akan sangat beruntung orang yang akan coaching dengan ibu nanti, coachnya nanti akan sangat beruntung ya. Semoga ibu bisa mengantarkan coach ibu mencapai tujuannya ya. Terima kasih banyak Bu Mia, semangat untuk kegiatan coaching kita hari ini dan sehat selalu, saya doakan yang terbaik untuk ibu ya. Terima kasih Pak Febri. Terima kasih. Untuk Pak Febri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mia. Gimana Bu Dela hari ini kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Kok kayak saya hari ini tuh kayak seneng gitu loh ketemu sama Bu Dela. Iya. Abis pulang sekolah gitu ya. Sama Bu Mia, saya juga senang nih ketemu Bu Mia nih. Oke. Udah nggak sabar Bu, saya pengen curhat Bu. Ya Allah. Jadi apa nih rencana pertemuan kita kali ini nih? Jadi ini benar-benar masalah yang cukup kompleks ya Bu ya. Oke. Jadi dalam pembelajaran saya ada siswa yang penurunan motivasi seperti itu Bu. Jadi dia tidak memperhatikan ketika saya menjelaskan. Lama-kelamaan mungkin entah suara saya merdu atau apa, dia tertidur Bu. Wah. Seperti itu. Oke. Iya. Terus apa nih kira-kira tujuan kita hari ini? Tujuan kita hari ini Bu, saya ingin menceritakan keluh kesah saya nih Bu, sedikit mungkin curhat ya Bu ya. Siapa tahu nanti mendapatkan suatu pandangan baru nih terhadap permasalahan yang saya alami. Mungkin begitu sih Bu Mia. Oke. Iya. Tadi demotivasi dan juga satu lagi terkait ini Bu, kan memang sedang banyak kegiatan ya Bu ya yang telah saya jalani nih. Oke. Jadi saya juga merasa ada sedikit penurunan motivasi nih terhadap mengerjakan tugas-tugas. Seperti itu Bu Mia. Jadi demotivasi ini terjadi dari siswa terus sama juga diri Iya, Bu Dela nih. betul. Makanya oke. sangat kompleks seperti yang saya bilang tadi Bu. Oke. Tapi kira-kira nih Bu, kalau untuk saat ini untuk siswa ibu yang tadi demotivasi itu kira-kira ada di posisi berapa sih dia itu motivasinya itu? Kalau saya lihat ya Bu, dari posisi murid saya nih terkait motivasinya itu ada di posisi 5 Bu. Posisi 5. Wah. Betul. Rendah ya Bu. Iya. Tujuannya ingin menjadi? Tujuannya itu ya paling tidak di angka 8 atau 9 lah Bu. Oke, angka 8 Iya. atau 9. Betul. Terus kalau Bu Dela sendiri gimana buat motivasinya saat ini? Motivasi saya saat ini tuh saya rasa sih berada di posisi 6 Bu. Oke. Biasanya ada di 9 mungkin ya Bu ya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya boleh diinin tujuan kita kali ini, Bu Dela pengennya seperti apa nih motivasinya, mau ditingkat atau seperti apa gitu rencananya? Rencananya sih supaya meningkat ya Bu motivasi Oke. siswa saya. Mungkin saya mendapatkan suatu motivasi baru dari Bu Mia nih, sehingga saya bisa terjadi peningkatan juga motivasinya Bu. Oke. Iya mungkin seperti itu. Tapi kalau dimulai menurut Bu Dela, kira-kira ketika kita mau meningkatkan motivasi siswa, kita tuh meningkatin motivasi siapa dulu ya? Ya motivasi gurunya ya Bu Iya, ya. Jadi gitu ya. berpengaruh juga ya Bu ya Iya. mungkin. Oke. Seperti itu. Tapi gimana tuh Bu, untuk Bu Dela, menurut Bu Dela seperti apa sih kondisi saat ini nih yang bikin Bu Dela kok jadi demotivasi gitu ya? Terus ya seperti apa gitu? Kayak Mungkin yang pertama ya Bu, karena saya itu masuk siang. Seperti itu, mungkin energinya juga berbeda ya. Kalau kita tuh masuk pagi tuh sepertinya fresh gitu ya Bu. Kalau masuk siang ini kan memang sih berangkatnya, maksudnya absen itu kita jam 9 sampai dengan jam setengah 6 ya. Seperti itu, jadi berpengaruh sih Bu jam kerja kita masuk itu. jam kerja ya. Iya, Karena memang biasanya kita kalau pagi itu biasanya kita masih fresh gitu betul, ya. masih lebih semangat seperti itu ya Bu. Kebetulan memang di tahun ajaran ini saya mendapatkan jam yang di siang seperti itu. Oke, jamnya lagi siang semua gitu Bu? Iya betul Bu Mia.
memang itu pergantian seperti itu atau bagaimana Bu biasanya di sekolah? Tidak juga ya Bu Mia ya. Kalau dilihat sih saya sudah 2 kali mengajar di jam siang seperti itu. Maksudnya 2 periode ya. 2 periode. Oke. Tapi sudahkah Bu Della mengkomunikasikan terkait hal ini kepada pihak di sekolah? Sudah Bu. Oke. Kepada siapa Bu? Kepada wakil kurikulum Bu. Bagaimana tanggapan beliau? Mungkin nanti akan diadakan evaluasi untuk tahun ajaran yang berikutnya ya Bu, gitu. Jadi supaya bisa bergantian. Ya, karena memang sedikit mungkin senioritas itu memang terjadi ya. Saya juga dapat cerita juga dari teman saya di sekitar sini. Baik Bu. Oke. Terus gimana? Kira-kira apa sih yang Bu Della bisa sekiranya lakukan gitu untuk secara mandiri menaikkan motivasi Bu Della gitu? Mungkin yang bisa saya lakukan untuk menaikkan motivasi saya ya Bu ya, yaitu dengan melakukan teknik stop ya Bu. Oke. Jadi penat yang kita rasa, kemudian kita merasa letih juga, terus merasa sudah energi terkuras segala macam. Ya di saat itu saya melakukan teknik stop Bu. Jadi supaya kembali lagi kesadaran diri saya secara penuh, sehingga siap untuk mengajar siswa-siswi. Seperti itu sih Bu. Oke. Tapi kira-kira kita kan terkadang kalau di sekolah itu kita memiliki ruang yang cukup sulit ya untuk melakukan teknik stop ini. Iya. Bagaimana cara Bu Della untuk ngelakuin itu gitu di tengah-tengah Baik. ruang guru? Mungkin saya mencari ruangan yang jarang Bu, jarang ada orang di situ ya. Contohnya nih, kalau ruangan lab IPA itu kan hanya dipakai jika praktikum saja ya. Tapi jika tidak ada jam praktikum itu kosong gitu ya Bu. Jadi di situ kita bisa melakukan teknik stop seperti itu. Karena kalau di ruang guru itu pasti kan banyak sekali suara ya Bu. Betul. Jadi gak bisa konsen Bu kalau di ruang guru. Oke. Iya seperti itu. Tapi kira-kira butuh berapa menit sih Bu Della untuk melakukan teknik stop itu? Yang pernah saya lakukan itu kurang lebih 15 menit Bu. Oke, 15 menit ya, sudah cukup ya menurut Sudah Della? cukup sih. Oke. Dan itu membantu sekali sih Bu. Untuk Jadi, mindful lagi, betul balik sekali. lagi gitu Iya. ya. Benar, seperti itu Bu Mia. Berarti teknik stop yang pertama. Lah, sekarang kita move on ke kondisi siswa yang saat ini gitu ya. Bagaimana sih Bu profil siswa yang demotivasi itu? Apakah satu kelas kah atau beberapa siswa? Jadi memang profil dari siswa ini ya Bu, itu ada hanya 1 orang sih Bu di kelas itu. Oke. Dia itu memang ayah dan ibunya itu bekerja. Bekerjanya itu memang sampai malam gitu ya Bu. Jadi ketika memang jamnya anak itu tidur, itu orang tuanya baru pulang. Seperti itu. Nah, jadi kalau menurut yang saya dalami Bu, anak tersebut itu seperti kurang perhatian Bu dari orang tuanya. Karena dia mengatakan bahkan untuk sarapan pun kadang sempat dibuat, kadang tidak. Makanya ketika dia datang ke sekolah itu beberapa kali itu saya mendapati dia sangat lemah gitu. Seperti tidak ada tenaga seperti itu. Karena terlihat ya Bu ya kalau itu kan. Saya tanya mengapa, saya tanya sudah sarapan belum, dia menjawabnya belum. Seperti itu Bu. Jadi pengawasan di rumah juga kurang ya. Mungkin juga menceritakan kejadian di sekolah juga tidak mungkin pada orang tuanya, karena memang orang tuanya sangat sibuk sih Bu. Berarti Bu Della mendapatkan semua informasi itu dari saya mewawancarai langsung anaknya, karena ingin mengidentifikasi ya Bu ya, terkait kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi dari dalam dirinya seperti itu. Dengan apa itu Bu? Hanya wawancara biasa atau? Hanya wawancara saja sih Bu. Wawancara biasa begitu Iya. ya. Apa Bu Della sudah mencoba melakukan teknik restitusi?
Sudah Bu. Oke. Satu kali sih Bu saya melakukan teknik restitusi ya Bu ya. Jadi saya memang panggil anak tersebut, saya lakukan teknik restitusi. Kemudian dia juga sudah menyadari gitu ya bahwa apa yang dia lakukan itu suatu perbuatan yang tidak baik gitu ya Bu. Dan dia berjanji akan memperbaiki masalah ini seperti itu. Namun belum terlihat hasilnya Bu. Karena minggu-minggu ini selama 2 minggu ke depan itu pembelajaran kita itu kan P5 ya Bu. Jadi saya tidak masuk di kelas tersebut. Iya, jadi saya menjadi fasilitator hanya di kelas awal saja. Seperti itu. Berarti Bu Della belum bisa juga ya maksudnya melihat hasil dari restitusi yang sudah Bu Della lakukan gitu ya. Iya, benar sekali Bu Mia. Oke. Tapi kira-kira apa sih Bu Della tuh pengen apa yang Bu Della tuju gitu untuk anak tersebut begitu ya? Iya, yang saya inginkan supaya dia itu lebih meningkat Bu, motivasi dia belajar seperti itu. Karena memang awal-awalnya saat tes diagnostik yang saya lakukan, memang nilai anak tersebut itu tidak jelek-jelek banget ya gitu, menengah lah seperti itu. Dia masuk di kelompok yang menengah. Cuma makin kesini terjadi penurunan motivasi tersebut mempengaruhi dari penilaian hariannya seperti itu. Betul. Dari penilaian hariannya memang anak tersebut memang sebenarnya tidak punya masalah terkait kognisinya ya gitu. Betul. Kognitifnya. Jadi dari angka berapa nih kira-kira Bu Della tuh mampu mengantarkan anak tersebut gitu ya ke posisi berapa ya yang Bu Della harapkan? Terkait yang sudah saya lakukan ya Bu ya, posisinya kalau saya boleh menilai itu ada di angka 8 Bu. Berarti sudah cukup baik ya Bu. Iya, menurut saya sih sudah saya lakukan sesuai dengan yang seperti restitusi sudah, mewawancarai anak tersebut sudah, kemudian mengkomunikasikan ke wali kelas juga sudah, seperti itu. Apakah Della sudah sempat mengkomunikasi dengan BK atau untuk BK belum sih Bu, karena masih menunggu hasil dari restitusi yang kemarin saya lakukan terhadap anak tersebut. Tapi menurut Bu Della, apakah Bu Della butuh untuk melakukan komunikasi dengan guru BK? Jika nanti hasilnya tidak ada perubahan ya Bu, menurut saya sih perlu Bu. Perlu. Saya mungkin akan merencanakan untuk berkolaborasi lah dengan BK untuk mengatasi anak tersebut. Tapi apakah penurunan motivasi itu terjadi di kelasnya Bu Della saja atau di kelas lain juga Bu? Kalau yang saya terima ya Bu, saya dapat laporan bahwa anak tersebut juga hampir di seluruh mata pelajaran juga sama seperti itu. Di mata pelajaran apa Bu? Kalau yang kemarin saya mendapatkan informasi itu ada di Bahasa Indonesia, kemudian matematika, di IPA. Berarti ini sudah berapa nih? Sudah 3 mapel ya Bu ya. Kemudian di IPS juga sama seperti itu. Berarti udah banyak sekali guru yang memberikan informasi yang sama seperti itu. Berarti ini memang gak hanya masalah di kelasnya Bu Della aja ya, memang sudah menjadi masalah di beberapa mata pelajaran lain juga ya terkait anak tersebut. Betul. Gitu ya, berarti memang sudah seyogianya tidak hanya wali kelas, memang mungkin selanjutnya memang guru BK itu bisa ya Bu, setelah misalnya dia lakukan usaha yang Bu Della lakukan begitu kan ya. Oh iya Bu Mia, saya tuh hampir lupa. Jadi memang guru BK kan memang masuk ya selama 1 jam pelajaran di setiap minggunya. Saya belum sempat sih menanyakan kepada guru BK tersebut gitu. Itu aja sih Bu yang masih belum saya lakukan itu seperti itu. Berarti kedepannya mungkin Bu Della bisa itu ya Bu ya? Iya betul Bu. Nanti akan mengkomunikasikan juga dengan BK. Tapi kira-kira hambatan apa aja sih Bu yang bisa Bu Della hadapi nih ketika ingin mencapai tujuan itu ya, tadi bahwa pengennya motivasinya lebih baik gitu ya, ada dari dirinya sendiri begitu. Kira-kira apa aja hambatannya Bu? Kalau hambatannya, kalau menurut saya ya Bu Mia,
Ya untuk sekarang ini sih tidak ada ya Bu Mia ya. Karena apa yang rangkaian proses yang sudah dilakukan itu berjalan lancar sih Bu. Jadi hambatannya secara lebih dalam gitu tidak ada sih Bu. Mungkin terkait ini kali ya Bu, terkait mungkin saya akan menyajikan strategi pembelajaran yang berbeda gitu. Nanti akan saya coba lihat apakah ada perubahan di anak tersebut seperti itu. Luar biasa. Berarti tadi untuk yang kedepannya Bu Della mau melakukan bertemu dengan guru BK, begitu ya, komunikasi juga dengan guru-guru lainnya, bidang mata pelajaran lain, lalu sama perbaikan dalam strategi pembelajaran. Oke, kira-kira Bu Della mau melakukan apa tuh Bu terkait anak tersebut? Baik Bu Mia, kebetulan sih mapel saya itu kan IPA ya. Jadi kebetulan bab yang besok ini berkaitan dengan ini ya, usaha dan pesawat sederhana seperti itu. Jadi saya akan mencoba pembelajaran yang berbasis project seperti itu Bu. Karena setelah saya kaji lagi Bu, anak tersebut itu gaya belajarnya itu kan kinestetik ya Bu. Nah seperti itu, mungkin pembelajaran yang kemarin itu belum memfasilitasi dari gaya belajar anak tersebut. Luar biasa Bu Della. Seperti itu sih. Berarti Bu Della sudah sampai melakukan tes diagnostik terkait gaya belajar anak tersebut ya. Sehingga Bu Della sebenarnya yang melakukan BK sih Bu. BK. Cuman memang setiap guru itu dikasih laporan tersebut. Ya itu memang informasi yang sangat penting ya Bu untuk kita ketika mempersiapkan strategi atau metode pembelajaran apa sih yang bisa kita sampaikan di kelas tersebut. Oke, berarti apa deh rencana Bu Della atau prioritasnya yang mana dulu nih yang Bu Della akan laksanakan setelah ini? Prioritas pertama itu mungkin mengkomunikasikan dulu dengan BK ya Bu. Itu yang ingin saya tanyakan karena guru BK juga masuk kelas walaupun hanya 1 jam. Pasti kan dia masuk kelas sudah bisa lah ya membaca karakter tersebut seperti itu. Terus yang kedua saya akan menerapkan ya itu tadi Bu, model pembelajaran yang berbeda dari yang sebelumnya. Luar biasa Bu Della. Terus bagaimana dengan jangka waktunya? Kira-kira Bu Della adakah rentang waktu yang sekiranya Bu Della merasa bahwa oh iya dengan rentang waktu ini saya berharap terjadinya perubahan dan tujuan yang saya ingin capai itu bisa tercapai begitu? Baik Bu Mia, mungkin dari yang tadi rencana yang akan saya lakukan, kalau untuk menghubungi guru BK mungkin tidak perlu membutuhkan waktu lama ya Bu. Mungkin besok juga sudah mengetahui ya hasil dari informasi tersebut. Cuman mungkin untuk strategi pembelajaran karena saya di bab berikutnya itu sekitar 20 JP, itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 minggu sih Bu Mia. 4 minggu ya Bu. Iya, untuk melihat itu tadi perubahannya. Iya, saya rasa itu waktu yang cukup juga ya Bu untuk melihat perubahan. Kan untuk pertemuan Bu Della dengan anak tersebut di dalam 1 minggu berapa kali Bu? Kebetulan di kelas tersebut itu 2 kali Bu Mia. Jadi dipecah 3 jam dan 2 jam. Saya rasa itu bisa lah ya Bu, bisa terlihat bagaimana perubahan dari anak tersebut. Lalu apa nih ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Della ini? Ukurannya adalah terjadinya perubahan dari karakter anak tersebut Bu. Dari yang tadinya tidak antusias mungkin ya, tidak mau mendengarkan, bahkan jadi seperti di meja tuh seperti ini saja tuh Bu Mia, begini saja seperti itu. Ya, pokoknya kurang bersemangat. Iya benar. Jadi terlihat menjadi memperhatikan dengan penuh kesadaran seperti itu. Ya mindfulnya kurang ya Bu ya. Iya benar. Lalu kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Della untuk melakukan strategi-strategi Bu Della ini? Siapa yang kira-kira bisa mendukung Bu Della? Kalau menurut saya yang bisa membantu itu yang pertama itu dalam hal sharing kali ya Bu, dengan rekan sejawat saya sih Bu.
sesama guru IPA ya gitu. Biasanya kami ada pertemuan itu setiap minggu, MGMP sekolah. Nah itu biasanya membahas masalah-masalah yang seperti itu. Jadi mungkin dari guru-guru yang lain ada masukan atau ada input-input yang baik gitu ya Bu, yang bisa saya terapkan di kelas. Luar biasa sih Bu Della yang udah Bu Della lakukan dan akan yang Bu Della rencanakan untuk aksi Bu Della ini. Semoga nanti bisa lancar ya Bu. Tapi menurut Bu Della gimana nih dari perbincangan kita pada sore hari ini? Menurut Bu Della, apakah tujuan kita sudah tercapai Bu untuk pertemuan kita kali ini? Menurut saya ya Bu, dari perbincangan tadi yang telah kita lakukan, tujuannya sudah tercapai Bu. Saya sudah merasa ada rasa lega gitu ya Bu, karena saya sudah mengetahui langkah apa yang akan saya lakukan ke depan seperti itu. Kemudian juga saya merasa mendapatkan pandangan-pandangan baru Bu dalam coaching kali ini sih. Luar biasa, itu sebenarnya dari kemampuan Bu Della sendiri sih. Oke Bu Della, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu Mia. Sesi kali ini, terima kasih. Sama-sama Bu. Semoga bisa kedepannya kita bisa sama-sama lebih baik ya Bu. Baik Bu Mia, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Ibu Mia. Salam Pak Febri. Bertemu lagi dengan saya. Gimana tadi? Coachingnya luar biasa ya? Alhamdulillah sih Pak, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi kira-kira menurut Ibu dari percakapan Ibu tadi, hal-hal baik apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan tadi? Oke, yang pertama tadi kan saya merasa bahwa di identifikasi itu saya seringnya kesulitan gitu ya Pak ya. Tapi tadi pas ketika kita pra observasi dan alhamdulillah kali ini saya ngerasanya di identifikasi saya bisa lebih menggali lebih banyak gitu ya dari coach saya, bahwa bagaimana coach saya menangkap masalah tersebut gitu. Jadi saya punya gambaran juga bagaimana coach saya tuh bisa memberikan solusi dari masalah solusi dari masalah-masalahnya tadi lah ya. Betul. Oke, bagus. Terus kira-kira masih ada nggak yang perlu Ibu perbaiki lagi untuk kedepannya? Masih Pak, masih banget. Yang pertama, iya saya tuh kadang tuh suka kepengennya tuh ngomong terus gitu ya. Jadi ketika coach saya belum selesai ngomong tuh saya udah pengennya ngomong aja gitu ya. Udah pengen nanya aja, itu kayaknya lebih kepada pengendalian diri saya juga sih Pak. Terus yang perlu saya perbaiki, mungkin tadi beberapa saya sempat agak lost sedikit, kayak pertanyaan saya terlalu melebar dan akhirnya saya harus fokus lagi nih ke tujuan gitu ya. Oke, good. Dan akhirnya ya saya mungkin sadar ketika udah beberapa saat, gitu. Tapi ya bersyukurnya ketika Ibu melenceng, Ibu pun tahu gitu loh, kok saya keluar dari konteks deh, dan bisa kembali lagi ke tujuannya. Oke. Sudah cukup bagus ya, dan jika Ibu juga sudah memahami kira-kira hal-hal yang kurang apa yang perlu diperbaiki. Nah, menurut Ibu untuk memperbaiki hal tadi, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Iya, yang pertama yang itu adalah mungkin lebih mindful ya Pak, lebih sadar gitu ya apa yang lagi saya omongin, apa yang saya tanyakan gitu ya. Terus lebih ya mungkin meskipun terkadang kita tuh sudah punya rentetan pertanyaan yang terstruktur, namun terkadang tuh kita kurang mindful, ini tuh udah mau sampai mana sih gitu loh pertanyaan. Itu lebih kepada pengendalian diri saya sih Pak gitu. Jadi kedepannya Ibu akan lebih mindful, bisa memanage diri dengan baik gitu ya. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Kembali ke coaching Ibu tadi, kira-kira tujuan di awal kan Ibu menyampaikan tadi bahwa Ibu menggunakan alur tirta. Ada tujuan yang ingin dicapai bersama coach Ibu tadi. Nah, kira-kira apakah tujuan dari
coaching tadi sudah tercapai? Ya alhamdulillah sih tercapai ya Pak. Karena saya mempertanyakan itu pada coach saya, apa sih tujuan kita pertemuan sesi tadi gitu ya bersama dengan saya. Lalu dia menyampaikan, Bu Dela menyampaikan bahwa ingin mendapatkan apa sih yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya gitu terkait demotivasi dari siswa dan dirinya begitu. Dan di akhir saya menanyakan kembali apakah tujuan itu tercapai, dan alhamdulillah menurut coach saya, menurut Bu Dela itu sudah tercapai. Dari percakapan dari coaching yang tadi dilakukan. Alhamdulillah, berarti ibu sudah sukses nih, sudah jadi coach yang luar biasa gitu ya. Iya dong. Oke, nah rencana tindak lanjut ke depannya nih agar ibu semakin matang lagi, semakin lebih baik lagi. Kira-kira apa yang akan ibu Mia lakukan? Yang pasti jam terbang ya Pak, makin sering dilakukan latihannya gitu ya. Nggak hanya pada mungkin kalau sama teman sejawat mungkin tidak mungkin seperti ini, tapi mungkin saya bisa berlatih pada murid-murid saya gitu ya, gitu bahwa coaching ini bisa kita aplikasikan ke semua gitu ke semua orang ya. Bahkan di rumah bersama keluarga juga ya, sama anak. Jangan kita punya stigma ke anak orang bisa, ke anak sendiri nggak bisa sabar. Nah itu kadang ya itu tekanan. Itu ibu banget Pak. Saya juga terkadang kayak begitu, kalau ketemu anak gitu, ngajarin anak orang kok bisa sabar, ngajakin anak sendiri itu kayaknya gimana gitu. Itu mungkin dengan pembelajaran kita ini kita bisa jadi jauh lebih baik lagi ke depannya ya Bu Mia. Terima kasih banyak Bu Mia, sehat selalu ya, sampai ketemu di pembicaraan-pembicaraan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.